Simak fakta-fakta kisah perselingkuhan suami NR dengan ibu mertuanya berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Agama Serang yang diakses dari tribunnews.com. Sudah curiga sebelum menikah. Berdasarkan pada surat putusan Mahkamah Agung RI, NR sebelumnya mengaku sempat curiga ada hubungan khusus antara R dan ibu kandungnya. Bahkan, NR juga sempat menduga hubungan tersebut berlanjut sampai keduanya melakukan hubungan badan. NR mengetahui hal tersebut dari percakapan chat antara R dan ibunya. Kendati demikian, NR masih berusaha berpikir positif hingga memutuskan untuk menikah dengan R. Setelah 1 tahun menikah, NR seringkali diselimuti kecurigaan karena pembicaraan dari orang-orang sekitar terkait sang suami, R, dan ibunya yang mempunyai hubungan terlarang. R pesan wanita panggilan lewat aplikasi. Selain menaruh rasa curiga, NR juga diketahui sering terlihat cekcok dengan sang suami R. Hal tersebut karena alasan R ketahuan memesan wanita panggilan melalui aplikasi untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Rumah tangga NR dan R terbilang tidak harmonis karena sang suami tidak perhatian dan tidak terlihat menunjukkan kasih sayang kepada istrinya NR. Bahkan sering terjadi KDRT setiap kali NR mempertanyakan hubungan terlarang R dengan ibunya serta wanita lain. Warga gerbek rumah R dan ibu mertuanya. Perselingkuhan antara suami NR dan ibunya tersebut sudah tercium oleh warga sekitar. Warga juga sempat memergoki hubungan terlarang antar keduanya itu. Penggerbekan tersebut berawal dari kecurigaan warga atas hubungan mertua dan menantu yang tidak wajar. Kemudian terbuktilah kecurigaan tersebut saat warga setempat mendobrak pintu rumah kediaman R dan ibu mertuanya pada 16 November lalu. Pada saat kejadian, kondisi rumah memang sedang sepi dan hanya ada R serta ibu mertuanya di dalam rumah. Sementara istri R, yakni NR, sedang bekerja dan tidak ada di rumah. Saat digerebek warga, R dan ibu mertuanya didapati sedang dalam kondisi tanpa busana. Nah, waktu itu kan aku pulang kerja, dijemput kan sama dia. Biasa kita ngobrol, aku suka cek handphonenya, WhatsApp-nya aku buka, terus ada WhatsApp dari ibuku. Aku buka kan, mereka suka ngomongin apa sih gitu. Akhirnya di situ ada chat yang menurut aku lumayan mengarah ke kayak berhubungan seks gitu loh, Kak. Kayak nanti ngelawan biar enak gitu, jangan diem aja. Walaupun aku belum pernah berhubungan kayak gitu, tapi kan itu udah nggak wajar menurut aku. Ini apa sih gitu, tapi aku masih diem, Kak. Aku baca lagi ke bawah, si laki-laki ngomong, katanya lagi apa, kata ibuku bilang lagi abis mandi, lagi pakai baju. Terus cowokku bilang katanya VC. Nah di situ ibuku bilang iya. Nah di situ aku nggak tahu terjadi VC atau enggak, karena kalau misalnya tidak terjawab kan ada tuh ya, Kak, di situ, tapi tuh nggak ada tidak terjawab, jadi aku nggak tahu jadi apa enggak. Aku langsung marah kan ke dia. Aku gak nyangka, deg-degan, itu aku tremor banget, Kak, deg-degan. Aku bilang, ini kamu maksudnya apa? Kamu berhubungan sama emak? Aku bilang gitu. Enggak deh, enggak, katanya itu salah paham. Direbut handphonenya, terus dihapus chatnya sama dia, Kak. Nah jadi kan aku kayak gak punya bukti kan gitu untuk misalnya bilang ke bapak. Akhirnya aku ribut sama dia malam itu. Nah ibuku keluar dari kamar bilang, enggak, itu mah salah paham aja. Aku buka pesan biasa, Kak. Di situ ada pesan dari ibuku yang belum dibaca. Di situ ada ibuku ngechat panjang banget gitu. Dia bilang intinya dia memang berhubungan kayak gitu. Nggak tahu diri loh, katanya udah saya turutin berhubungan kayak gitu. Tapi kamu bulan puasa ngajak saya berbuat gitu siang-siang. Itu panjang banget kan, Kak, marah ibuku itu. Oh, ibu marah di posisi SMS itu ya, SMS ya? Iya, marah gitu, dasar nggak tahu diri katanya. Pokoknya ngomong kasar lah, udah diturutin berhubungan kayak gitu. Udah tahu bulan puasa minta berbuat gitu siang-siang. Terus bawahnya mah tipe segala macam. Wah, aku langsung kaget. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku bilang, aku ngegetar banget, Kak. Nggak nyangka gitu tuh, ya Allah. Ini ternyata beneran dugaan aku selama ini gitu. Dugaan aku yang apa bilang kayak udah Risa jangan sama dia lagi gitu kan, karena laki-laki tuh kalau udah tahu kayak gitu udah pernah begitu nanti dia akan begitu lagi. Pada saat itu kan aku baru kerja di tempat kerja ini kan sebelum nikah ya, mohon maaf aku potong, sebelum nikah kan betul ya? Terus kata bapak udah ya jangan dilanjutin lagi karena orang kayak gitu nanti bakalan kayak gitu lagi gitu. Tapi kan aku dengan usia yang masih berapa 18 atau 19 tahun lah gitu, Kak. Saat itu aku juga belum kenal deket banget sama teman-teman di toko yang sekarang gitu. Jadi aku nggak ada tempat untuk bercerita. Jadi aku ya bergelut dengan pikiranku sendiri aja. Aku juga masih cinta gitu, bucin banget, Kak, aku tuh ke dia gitu. Akhirnya aku bilang, Pak, tapi aku tuh cinta Pak sama dia, kan dia
cinta pertama aku bilang aku nggak pernah pacaran sama dia, Pak mungkin dia nanti juga berubah kali Pak, itu mah hilaf gitu. Aku jadi malah aku yang sering berantem sama bapak karena akunya pengen sama dia, bapaknya nggak setuju kan. Gitu akhirnya ya berjalannya waktu segala macem ya, mungkin bapak juga bingung kan, aku anak satu-satunya, kalau aku nggak diturutin takut akunya gila atau gimana kan, sampai akhirnya waktu itu ke pernikahan gitu. Nah pas pernikahan juga bapak bilang sekarang Ri, sebenarnya bapak tuh pas kamu nikahan juga hati bapak mah hancur katanya gitu kan. Makanya pas di foto pernikahan itu kan bapak mah nggak ngegandeng aku sama sekali gitu tuh, mungkin dalam hatinya mah kayak aku tuh nggak siap mengantarkan anakku untukmu mungkin ya Kak. Itu nggak kelihatan orang, otomatis orangnya di kamar nih gitu kan. Terus didengerin aja tuh kayak ada orang lagi berhubungan suami istri. Wah ini mah katanya udah nggak beres katanya gitu kan. Muter ke depan tuh, diketok pintu nggak dibuka. Terus udah gitu pas didobrak ya, didobrak si mantan suamiku itu lari ke kamar mandi. Ada apa ini ke kamar mandi, alasannya katanya mau BAB, dan ibuku masih di kamar mandi, di kamar Kak, kalau nggak salah cuma pakai bra aja, tapi udah bawahnya udah nggak pakai celana gitu, udah nggak, pokoknya pakai bra aja. Terus dibilang sama ketua pemuda, kamu habis ngapain katanya, maksudnya apa kayak gini. Maaf katanya, saya hilaf. Nah dari situ sih mantan suamiku kabur, dia Kak, pergi gitu, menghilang pergi. Sampai hari ini. Oh enggak, sekarang udah ada sih. Kabur kan dia tuh. Terus tadinya kan salah satu pemuda yang ngegerebek itu mau ngevideo ibuku gitu loh Kak, mungkin untuk bukti atau gimana kan. Ternyata ibuku bersimpuh di kakinya gitu, kayak tolong jangan divideoin. Mungkin dia juga shock, lemas juga, nggak nyangka akhirnya nggak jadi divideoin, nggak ada bukti. Maksudnya ya aku nggak punya bukti secara nggak punya video, nggak percaya, kayak ih ada tahu dia tuh kerja. Aku dalam hati bucin banget ya berarti ya. Iya udah kayak gitu, aku masih berpikir positif bahwa enggak kok kalian tuh salah. Akhirnya aku minjem motor temen aku kan, kalau nggak salah jam 5-an lah gitu, aku ke tokonya dia karena nggak jauh kan dari tempat kerja aku. Di motornya itu di parkiran nggak ada Kak. Aku masih berpikir positif banget, aku bilang oh mungkin lagi ke toko temennya kali ya, ngambil barang atau apa yang harus dipinjem. Aku masuk ke dalam kan, ada kasir. Mbak maaf, aku bilang ada Pak R nggak ya, aku bilang gitu. Bu katanya Pak R-nya nggak masuk tahu, katanya sambil nunjukin chat kan, katanya sakit katanya, tapi aku nggak ngeliat jelas ya, cuma kayak sambil nunjukin gitu. Jam berapa dia bilangnya, aku bilang jam 1 atau jam setengah 2-an lah ya, pas waktu di penggerebekan itu. Astagfirullah, dalam hati aku, aduh aku langsung nggak tahu aku harus gimana itu Kak, blank banget lah otak aku gitu. Yang di otak aku cuman oh ya udah Kak, aku bilang oh ya makasih. Aku keluar di motor, aku bilang ya Allah gitu, digerebek, pemuda tahu, orang-orang tahu gitu, terus berarti ini aku harus pisah sama dia gitu tuh, karena ya kamu masih nggak mau pisah ya. Iya Kak, maksudnya udah jelas ya aku disakitin, tapi aku tuh masih cinta banget gitu Kak ya. Aku 5 tahun kan sama nikah gitu sama dia gitu, dari zaman sekolah aku yang nemenin gitu ya. Intinya kita berproses bareng-bareng lah sampai dia ada di titik sekarang, sampai dia jadi karyawan tetap gitu kan. Siapa Kak ibaratnya yang nggak nemenin mah kalau bukan aku. Diceritain lah kronologisnya, saksi-saksi segala macam ya, mereka nggak ngaku. Si mantan suamiku ini bilang ngaku juga? enggak, katanya gitu, orang saya mau BAB ke kamar mandi katanya, kan nggak ada bukti katanya gitu kan. Mana ada nggak buktinya, kata keluarganya gitu ya. Ada keluarganya udah nih? Ada keluarganya di situ, ngedampingin juga lah, karena aku juga ada saudara-saudara aku juga. Siapa aja waktu itu keluarga? Kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya? Adiknya ada? Adanya nggak ada, kakak-kakaknya dia tuh pengais bungsu kan. Iya adanya tahu. Aku sempat telepon juga kayak kamu di mana, aku bilang ayo temenin aku nyari kakak kamu, aku bilang gitu, karena dia digerebek, dia posisinya lagi nggak ada di situ, lagi main di rumah temennya. Dia bilang yang nggak bisa pulang. Kan aku marah tuh ya, kata dia ya ini kan urusan rumah tangga kalian, katanya jangan libatin aku, kata dia bilang gitu. Ya udah tuh akhirnya. Bapak ibunya ada? Bapaknya udah nggak ada. Oh bapaknya udah berpulang. Ibunya? Ibunya masih ada. Ada waktu pas sidang? Nggak ada Pak, pas sidang hanya kakak-kakaknya aja gitu. Nah pas di sidang kan mereka nggak ngaku, katanya enggak lagi BAB, katanya kan mana nggak ada buktinya, nggak ada foto atau nggak ada video katanya. Tapi kan kalau dipikir secara logika gitu, 2 orang beda lawan jenis ada di dalam kamar dengan pintu terkunci, dan pas ketika didobrak itu tidak memakai pakaian sehelai pun gitu, ya itu ngapain gitu. Ibuku bilang katanya ngadem kan di kamar kan memang ada AC-nya. Oh ada AC. Katanya ngadem katanya gitu. Tapi kan sengadem-ngademnya nggak akan buka
sebaju secelana-celana gitu loh Kak. Aku bilang gitu ya, maksudnya ya orang juga pasti bisa mikir lah Kak, segerah-gerahnya orang, apalagi di situ ada menantunya, masa sih sampai ngebuka pakaian kayak gitu. Terus siapa yang aja. ngomong kayak begini nih? Aku nggak ngomong, cuman dalam hati aja aku bilang enggak deh, katanya aku minta maaf, pokoknya dia minta maaf segala macem, aku sayang kamu ya gitu Kak. Apa ya, dia tuh orangnya manipulatif, dia orangnya playing victim, pokoknya kalau ketahuan salah gitu bilangnya aku cinta, aku minta maaf, aku janji berubah gitu. Dia hilaf, maksudnya chat-chatan gitu sama cewek, dia dari hilaf. cerita kamu sepertinya udah berkali-kali ya. Iya, nah terus udah gitu aku kan masih teriak-teriak gimana sih Kak, maksudnya sakit hati banget loh gitu. Yang pertama aja aku udah ngemaafin kan gitu sama ibuku sendiri, kok sekarang kamu malah ada main juga sama perempuan lain, misalnya chat-chatan juga sama cewek lain. Akhirnya aku marah kan, tuh mataku sampai bengkak banget Kak, nangis kan. Terus akhirnya dia kesel ya terus kamu maunya gimana? Sempat ada juga dia yang ngecek aku gitu loh. Dia ada KDRT juga nggak sih sama pacaran? Oh kalau pacaran enggak. Pacaran enggak? Enggak. Pas nikah aja itu? Yang kamu ceritain? Iya. Itu pertama kali aja itu? Dia ngecek aku kan kayak, kamu tuh maunya apa sih? Dia sambil nangis gitu. Iya, diginiin gitu kataku. Ya udah. Sampai sesek? Enggak sih Kak, cuman agak sakit aja, tapi enggak sampai sesek banget. Enggak dibanting? Enggak, mungkin nggak kuat juga kali kalau ngebanting aku, kan gedean aku badannya. Terus udah gitu, ya udah nih aku bilang cekek aja, aku bilang gitu kan, nggak takut, aku bilang gitu. Kamu tuh maunya apa? Ya udah katanya penting papa kamu tuh kayak diberesin, katanya gitu semuanya, kamu maunya apa katanya gitu kan. Udah tuh dia udah ngelepasin kan itu kan, dia ke kamar tuh. Aku tetap masih ngecombres aja, masih ngomong aja ya. Gimana sih Kak? Aku nggak terima lah gitu tuh. Udah kita udah siapa yang bisa terima? Iya kan gitu. Akhirnya aku masih ngomong aja segala macem ya. Dia ada sampai ditempeleng lanjut? Iya gitu kan. Oh karena kamu ini ya ngomong terus gitu. Dia begitu tuh. Dia udah salah pasti gaplok. Dia udah minta maaf segala macam, kok maksudnya masih ngomong aja kayaknya gitu. Seperti ditabokin terus ditabokin berarti lebih dari sekali. Iya, beberapa kali gitu.